Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak yang Ibu sayangi, bagaimanakah keadaan kalian di rumah? Ibu berdoa semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Untuk materi yang kita bahas pada hari ini adalah materi IPS kelas 9, masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Mungkin perlu saya ingatkan kembali, kemarin kita sudah membahas masa sebelum demokrasi terpimpin, yaitu masa parlementer. Nah, untuk tujuan pembelajaran materi ini adalah siswa atau kalian, anak-anak, diharapkan setelah KBM berakhir dapat yang pertama menguraikan pengertian dan sebab munculnya masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, menjelaskan perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Dan yang ketiga, menjelaskan penyebab berakhirnya masa demokrasi terpimpin. Nah, itulah atau 3 hal itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kita mulai yang pertama, apa masa demokrasi terpimpin atau MDT, ya. Pengertian daripada masa demokrasi terpimpin itu adalah masa ketika Republik Indonesia menerapkan sistem pemerintahan di mana seluruh kekuasaan negara di tangan presiden. Berarti presiden adalah PBR atau pemimpin besar revolusi. Masa demokrasi terpimpin di Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 sampai tahun 1965. Itulah anak-anak pengertian daripada masa demokrasi terpimpin. Nah, sekarang apakah penyebab munculnya masa demokrasi terpimpin? Itu karena konstituante gagal membentuk undang-undang dasar yang baru. Dan berakhirnya masa demokrasi terpimpin itu adalah ketika adanya pemberontakan PKI atau G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang berakibat runtuhnya kekuasaan presiden pertama yaitu Soekarno. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama dibentuk MPRS, DPAS, dan DPRGR. Ya, jadi dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, kemudian Dewan Pertimbangan Agung sementara, dan Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Kemudian perkembangan selanjutnya terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, ya, yang meliputi atau berupa Presiden mengangkat anggota DPR, kemudian Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955, dan Presiden diangkat seumur hidup. Itulah 3 penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian perkembangan selanjutnya, kekuatan politik nasional itu berada di PNI, Masyumi, NU, PKI, dan TNI Angkatan Darat. Sedangkan politik luar negeri waktu itu condong ke blok timur dengan bukti membentuk poros Jakarta-Peking, membentuk Ganevo, Nevo, dan Oldevo. Kemudian perkembangan yang lain, Republik Indonesia mempelopori gerakan non-blok atau GNB. Nah, mulai yang ini, materi ini akan kita
bahas satu persatu nanti. Termasuk selanjutnya adalah masalah pembebasan Irian Barat, kemudian pemberontakan G30 SPKI, dengan Malaysia, dan RI akhirnya keluar dari PBB. Ini kita bahas satu persatu. Ya. Nah, kita pelajari yang pertama adalah gerakan non-blok atau GNB. Apa yang dimaksud dengan non-blok atau GNB? Ya, GNB adalah gerakan negara-negara yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. Ya, atau netral istilahnya ya. GNB didirikan di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961 dengan latar belakang waktu itu ada perang dingin antara blok barat dengan blok timur. Berdirinya GNB juga diilhami oleh Konferensi Asia Afrika atau KAA. Sedangkan pelopor daripada GNB atau gerakan non-blok itu ada 5 orang pelopornya. Yang pertama adalah Soekarno dari RI atau Republik Indonesia. Yang kedua, Jawaharlal Nehru dari India. Yang ketiga, Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Yang keempat, Wem Krumas dari Ghana. Dan yang kelima adalah Gamal Abdul Nasir dari. Itulah para pelopor gerakan non-blok. Kita lanjut sekarang masalah Irian Barat. Pengertiannya. Pengertian masalah Irian Barat itu adalah perebutan wilayah Irian Barat ya, yang terjadi antara Republik Indonesia dengan Belanda. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya adalah bahwa dalam konferensi meja bundar yang waktu itu dilaksanakan di negara Belanda, Belanda sudah berjanji akan menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia setahun lagi, kira-kira tahun 1950. Tetapi ternyata Belanda mengingkari janji. Ya. Terus gimana usaha Republik Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat? Ya, dari tangan Belanda tentunya. Yang pertama adalah secara diplomasi, yaitu berupa diplomasi dengan Belanda. Diplomasi itu adalah perundingan ya. Kemudian yang kedua diplomasi dengan PBB dan diplomasi dengan KAA atau Konferensi Asia Afrika. Kemudian yang kedua adalah usaha ekonomi, yaitu dengan cara mogok massal. Kemudian juga nasionalisasi perusahaan Belanda, maksudnya adalah perusahaan Belanda yang ada di wilayah Indonesia itu diambil alih oleh Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menghentikan kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, usaha dalam bidang politik itu membentuk Provinsi Irian Barat di Sewaciu. Kemudian juga memutuskan hubungan diplomatik Republik Indonesia dengan Belanda. Itu dalam bidang politik. Kemudian usaha dalam bidang militer atau perang istilahnya ya. Presiden Soekarno membentuk Trikora atau Tri Komando Rakyat yang isinya bubarkan negara Papua buatan Belanda, kemudian kibarkan merah putih di Papua, dan siaplah untuk mobilisasi umum. Ya, atau berpindah ya. Kemudian juga membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan tahap perang, yaitu infiltrasi, eksploitasi, dan konsolidasi. Jadi perangnya itu melalui 3 tahap. Ya, makanya ada dulu waktu kita kecil ada tetangga kita atau mungkin papa kita yang dikirim ke Irian Barat, itu adalah ya seperti ini. Ya. Kita lanjut sekarang tahap perang ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah infiltrasi. Ya. Ini bentuknya adalah bahwa Republik Indonesia mengirim pasukan ke Papua. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, waktu itu ada sukarelawan wanita yang terkenal yaitu namanya Herlina atau Pending Emas.
Yang kedua, tahap eksploitasi itu bahwa pasukan RI bertempur melawan Belanda di darat dan di laut. Dengan peristiwa yang terkenal adalah peristiwa Macan Tutul istilahnya ya, yaitu pertempuran di Laut Aru. Seluruh pasukannya tenggelam yang dipimpin oleh Yosudarso. Sampai sekarang Yosudarso diabadikan sebagai jalan di Indonesia karena jasanya sangat besar. Kemudian tahap ketiga, konsolidasi itu adalah menegakkan kekuasaan RI di Irian Barat atau Papua dan diadakan PPRA oleh UNTEA. Nah, kita lihat. Sekarang apakah peran internasional dalam masalah Irian Barat? Ya, yang pertama adalah pemerintah Amerika Serikat. Ya, pemerintah Amerika Serikat mengirim diplomat Ellwood Banker. Ya, ia mengajukan proposal Banker sehingga diadakan perjanjian New York ya untuk mengatasi ini. Kemudian PBB membentuk UNTEA. Ya, UNTEA mengadakan PPRA atau penentuan pendapat rakyat di Papua. Ya, hasilnya apa? Hasilnya ternyata mayoritas ya rakyat ingin bergabung dengan NKRI. Sehingga resmi RNK Papua menjadi wilayah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Kita lanjut tentang konfrontasi dengan Malaysia. Ya, ini tadi juga keadaan pada masa demokrasi terpimpin. Konfrontasi atau ketegangan ya dengan Malaysia itu berlatar belakang. Pada waktu itu RI sedang perang dengan Malaysia yang dianggap neokolonialisme. Nah, waktu itu juga Pak PBB mengangkat Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sehingga RI tersinggung dan marah. Nah, kemudian yang kedua, perang di perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak. Ya, akibat ini tadi akhirnya RI keluar dari anggota PBB. Itulah keadaan demokrasi terpimpin ya. Dengan endingnya kita keluar dari PBB. Ya, tetapi tanah Papua atau Irian Barat ya, itu kembali lagi bergabung dengan Indonesia atau tanah Irian Barat akhirnya diserahkan ke Indonesia karena mayoritas orang-orang Irian itu ingin kembali ke NKRI. Ya, itulah sekilas materi yang kita berikan. Untuk lebih memperdalam materi ini, silahkan kalian belajar buku paket kelas 9 halaman 250 sampai 261. Silahkan membuat resume atau rangkuman dari materi ini yang dipadukan materi dalam buku paket. Untuk tugas ini nanti dikumpulkan ya pada link yang disediakan oleh guru kalian masing-masing. Nah, sedangkan kita lihat sekarang Ibu ingin tahu refleksi kalian. Bagaimanakah perasaan kalian belajar IPS hari ini? Semoga kalian tidak tegang ya. Semoga semuanya senang dan tetap semangat. Semangat untuk belajar dalam rangka membela, mempertahankan NKRI. Nah, sampai di sini pelajaran IPS pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.